Abeto. Hai sahabat Albros, ketemu lagi Good Morning from Morning Coffee Rumah Sakit Albros Ayani. Setelah agak beberapa lama nih kita hiatus dari Morning Coffee, kita comeback lagi, udah kayak K-pop idol nggak tuh? Jadi kita comeback lagi nih, tiba-tiba tahu-tahu Rumah Sakit Albros Ayani tuh udah punya layanan terbaru aja loh sahabat. Dan layanannya ini bisa dibilang nggak yang kaleng-kaleng sama sekali. Ini sedikit clue, pelayanan baru kita yang paling terbaru kita di Rumah Sakit Albros Ayani itu hanya ada satu-satunya di Pekanbaru dan hanya ada satu-satunya di Riau. Kebayang nggak tuh? Tapi mungkin untuk sahabat Albros yang biasanya, mungkin yang kemarin di weekend sempat join juga di acara HUT Awal Bros yang ke 25 tahun, udah ikut ke Awal Bros Expo di Mall SKA atau Awal Bros Summit di SKA Coex. Mungkin udah kelihatan kali ada clue-clue atau spill-nya sedikit bahwa kita punya layanan terbaru, Hiperbarik ya. Bisa nggak nanti dibikin applause gitu, tim kreatif ya, ada applause sedikit bahwa ini ada namanya layanan Hiperbarik. Tapi saya yakin sahabat Albros semua mungkin banyak nih yang masih belum apa sih sebenarnya Hiperbarik itu, emang sekeren itu, emang seenggak kaleng-kaleng itu, bener nggak? Nah, karena itu di Morning Coffee Session kali ini kita langsung undang expertnya. Siapa lagi nih kalau bukan ya Dr. Demas Androniko, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dr. Sania. Masih pagi ya dok ya. Sehat pagi. dok. Sehat. Ngopi dok. Ngopi pasti. Oke, nanti snacknya kita nyusul ya dok ya. Snacknya boleh diantar. Oke, sahabat Albros saya ini pasti ini udah nggak asing lagi ya sama Dokter Demas yang memang kalau antrian poli kita udah harus langsung bikin appointment. Harus bersabar. Harus ya. appointment, jangan walk-in karena memang udah panjang sekali nih antriannya. Ya kalau misalnya appointment tetap bisa pakai Halo Albros, untuk pasien BPJS bisa pakai MJKN, Stardoc juga kita masih bisa, pakai Halodoc juga kita bisa. Jadi APM sepertinya lebih cepat ya, semuanya serba digital hari ini ya dok ya. Hari gini kan semua harus serba digital. Banget dok. Zaman makin maju loh Dok Sania. Bener, pas banget kan. Kapan lagi nih kita bisa ngundang Dokter Demas di sini? Karena jadwalnya padat banget nih untuk menceritakan ke semua Pekanbaru lah bahwa ini memang ada layanan terbaru kita ya dok ya, Hiperbarik yang Hiperbarik. Kayaknya emang kayak nggak nanggung-nanggung nih, langsung layanannya segede ini. Mungkin bisa kelihatan nggak ya? Ini bisa zoom in, zoom out gitu nggak ya tim kreatif nih? Ini baru pintunya aja udah kayaknya wow banget. Nah jadi nih dok, mungkin kita bisa langsung kupas, tidak terlalu tuntas dok, supaya nanti bisa ada yang bikin kepo sedikit. Kepo-kepo gitu, dikit, kan? jadi nanti bisa konsul langsung ke Dokter Demas setiap Senin sampai Sabtu jam 9 sampai dengan selesai. Oke sahabat, jadi kalau untuk Hiperbarik nih dok, sebenarnya layanan Hiperbarik itu apa dok? Jadi Hiperbarik itu adalah sebuah dunia yang bertekanan. Dunia yang dia punya dunia bertekanan. sendiri ya dok ya. Ya, dia beda dengan dunia kita karena dia bertekanan. Oke. Jadi bayangkan seperti kita masuk ke kapal selam, terus kita menyelam ke laut. Makanya bentuknya seperti kapal selam. Oke. Tapi walaupun dari luar bentuknya kayak kapal selam, di dalam nyaman loh. Senyaman itu ya dok ya. Senyaman itu. Oke, nanti kita keluarkan sedikit dari tim Bisa. kreatif video-videonya, spill-spillannya. Iya, gimana sih dalamnya gitu ya dok ya. Tuh. Oke, terus jadi kembali ke dunia bertekanannya. Jadi ketika kita memasuki ke terapi hiperbarik, kita masuk ke dalam dunia yang bertekanan. Kenapa dibilang bertekanan? Karena di dalam ruangan hiperbarik itu tekanannya berbeda dengan udara luar. Yaitu kita akan memberikan tekanan yang lebih besar sampai dengan 3 kali dari tekanan udara biasa. Oke. Selain itu, selain dunia bertekanan, kita akan diberikan oksigen murni 100%.
Oh menarik, tapi itu aman ya dok ya? Oksigen Aman. murni 100% kelihatannya kok kayaknya. Ya, walaupun di dalam udara bebas itu oksigen hanya sebesar 21%, ya kan? Nah, tapi kalau dalam hiperbarik kita akan berikan 100%, sudah gitu diberikan dengan tekanan yang lebih besar dari tekanan udara biasa. Oke, Apa maksudnya diberikan tekanan? Karena kita tahu kalau gas kita berikan tekanan, itu molekulnya akan menjadi lebih kecil. Ketika molekulnya lebih kecil, dia akan mudah larut ke dalam darah. Nah, dengan jumlah yang lebih banyak dia bisa larut dalam darah, maka akan membawa dampak yang lebih positif terhadap tubuh kita. Oke, jadi kayak dibikin mempermudah ya bahasa gampangnya Mempermudah oksigen tersebut oksigen larut masuk ke dalam tubuh darah kita. dalam jumlah yang lebih besar karena molekulnya sudah lebih kecil, mudah larut, jumlah yang bisa masuk pun jadi lebih banyak. Oke. Superior sekali kan? Kayaknya kayak ternyata ada yang seperti itu gitu loh dok. Gila ini keren banget sih. Karena kemarin memang kita juga udah ada pasiennya kebetulan ya dok ya. Sudah. Itu kayaknya keren banget. Jadi pakai halo-haloan juga untuk komunikasi sama pasien di dalam. Sangat safety. Safety Iya kan? pastinya. Kan? Dan ditemani juga oleh perawat Ada yang perawat di didampingi dalam oleh yang perawat juga di mendampingi. dalam ya dok ya. Nah tapi dok sebenarnya dengan treatment sekeren ini dok, pasien yang seperti apa yang dokter anjurkan untuk mendapatkan treatment ini dok? Oke, jadi untuk hiperbarik itu tidak hanya pasien orang sakit sebetulnya. Wow, Orang yang ada sehat pun bisa. juga. Ya. Jadi sekarang kita lihat dari kacamata pasien dulu, orang yang sakit. Jadi untuk penyakit-penyakit yang bisa kita bantu dengan hiperbarik itu banyak sekali. Ya. Misalnya dok? Misalnya yang paling banyak bisa kita bantu diabetes. Diabetes bisa kita bantu dengan hiperbarik. Kemudian orang-orang dengan gangguan lambung bisa kita bantu. Bisa dengan juga ya dok hiperbarik. ya? Iya. Oke. Selain itu, orang-orang yang susah tidur. Biasanya kan insomnia, baik pada yang masih usia muda maupun yang sudah usia tua ya, yang udah usia lanjut kan banyak juga tuh yang susah tidur. Oh berarti Bisa ini kita bantu. menarik nih dok. Kalau untuk orang yang susah tidur nih dok, maaf nih suka salfok dok soalnya. Kalau yang susah tidur berarti dia bisa tidak ketergantungan dengan obat lagi dong ya dok? Betul. Wow. Jadi itu salah satu upaya kita untuk membuat orang-orang insomnia itu lepas dari ketergantungan obat. Wah, keren Karena banget kan obat sih. tidur kan sebetulnya memberikan efek ketergantungan. Betul. Dari situ, dengan kita bantu dengan hiperbarik, kita bisa membuat orang tersebut lepas dari efek obat tidur. Oh gila, ini keren Kan? banget sih. Oke lanjut dok. Tadi Setelah sampai mana ya? Orang Tadi kan yang sorry, dok. diabetes, ya, sakit lambung, gangguan tidur. Kalau diabetes dokter, kalau diabetes yang seperti apa dok? Yang case diabetes yang seperti apa yang sebenarnya sangat bermanfaat apabila Dengan hiperbarik. hiperbarik. Jadi untuk diabetes itu bisa diabetes yang masih awal, bisa juga yang sudah lanjut. Yang sudah menggunakan banyak obat, yang sudah menggunakan suntik insulin itu bisa juga kita bantu. Memang dengan diabetes dengan hiperbarik ini tidak dalam artian bisa lepas obat, tidak ya. Tapi paling tidak dengan kita memberikan terapi hiperbarik, kita bisa mengurangi dosis obat yang nanti akan diberikan, bisa mengurangi dosis insulin yang diberikan, bahkan mungkin mengurangi frekuensi pemberian obat ataupun insulin pada pasien. Oke. Tapi tetap harus ada obatnya, harus ada insulin. Tetap dengan on terapi juga ya dok Ya. ya, supaya semuanya tetap maksimal. Tetap Seperti itu ya maksimal. dok ya. Takutnya nih pada sahabat Albros ya dengan diabetes malah salah kaprah. Salah Seperti kaprah. insomnia tadi kan bisa nih kita lepas Ya. dari obat-obat itu. Tapi kalau untuk diabetes tentu saja tetap dalam on terapi lah On istilahnya. terapi, tapi dengan hiperbarik bisa mengurangi dosis, bisa mengurangi frekuensi pemberian. Oke, tapi sebelum talk show nih dok, sempat baca-baca lah sedikit nih dok. Katanya kalau misalnya luka karena diabetes itu juga bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dengan hiperbarik. Bisa. Jadi Bagaimana itu dok? untuk kasus-kasus luka pun bisa dengan hiperbarik. Bisa dengan luka diabetes, luka pasca operasi, luka pasca trauma misalnya kecelakaan, Iya, luka hati nggak bisa. sulit itu. Jadi pada prinsipnya kalau pada pandangan luka, luka yang kita berikan oksigenasi dengan cukup, itu pertumbuhan sel-sel barunya akan lebih cepat.
Oke, berarti Itu kalau prinsipnya untuk luka, penyembuhan luka ya, Dok ya, ya? jadi Oke. penyembuhan luka mempercepat tumbuhnya sel epitel sehingga lukanya lebih cepat menutup. Itu kalau luka yang biasa ya. Tapi kalau untuk luka diabetes itu juga bisa, karena namanya kita diabetes ya. Iya. Makanya luka diabetes itu pasti ada kumannya karena Iya, darahnya manis. Nah, oksigen sendiri dia bersifat sebagai bakterisida atau membunuh kuman. Jadi dengan adanya aliran oksigen dosis tinggi, konsentrasi tinggi, kuman akan bisa dibasmi, kemudian mempercepat pertumbuhan sel-sel baru. Jadi udah kumannya mati, lukanya cepat menutup. Wah, gitu. keren banget. Tapi selain itu juga harus dengan pengobatan dan perawatan luka tentunya. Itu ya. pasti Dok. Ini maksudnya kita bagaimana cara mempercepatnya gitu kan banyak Ya. sekali pertanyaan-pertanyaan sahabat Albros Ayani khususnya banyak sekali itu pertanyaan-pertanyaan tentang luka-luka yang pada pasien diabetes itu bagaimana cara mempercepat penyembuhan tersebut. Betul. Salah satunya tadi dengan hiperbarik ya. Dan yang tentunya kendali gula juga. Jadi kalau gula masih Pasti. tinggi juga akan susah penyembuhan lukanya. Oh gitu. Oke. Jadi memang semua harus berjalan secara simultan. Kita turunkan gulanya, kita berikan terapi hiperbarik dengan untuk lukanya supaya lukanya cepat membaik. Gitu. Oke. Maaf Dok, salpok dikit nih. Salpok ya jadinya. Iya. Oke. Oke, lanjut Dok. Berarti tadi sudah ada diabetes, insomnia, Ya, gangguan lambung, terus Kalau luka-luka jadinya. Bukan. Apalagi Dok? Yang penyakit lain yang Penyakit lain bisa kita seperti sarankan. stroke ringan yang masih baru saja terjadi. Jika kita bisa langsung berikan terapi oksigen hiperbarik, maka stroke-nya akan bisa remisi. Gitu. Wow. Ternyata seluas itu loh Seluas bisa kita itu. menggunakan hiperbarik ya Dok ya. Bahkan stroke juga bisa. Bisa. Oke. Kemudian penyakit-penyakit paru yang ringan ya, seperti asma ringan, kemudian seperti PPOK. Tapi kalau PPOK yang berat nggak bisa ya, karena kan ketika kita memberikan terapi hiperbarik, dia harus adekuat untuk menghisap oksigen. Iya betul. Tapi kalau penyakit-penyakit paru ringan bisa juga kita bantu. Tapi tetap sebelum melakukan terapi hiperbarik, orang dengan penyakit paru harus kita screening dulu. Screening dulu ya Dok ya. Oke, terus apa lagi Dok? Itu yang sakit. Kalau yang sehat Yang nih, sehat. yang menarik nih, ini yang Paling sehat menarik. nih. Yang sehat Yang sehat. pasti bisa lebih mudah nggak Dok? Kalau lebih muda, sudah banyak penelitian yang bisa Oke. bikin lebih muda tuh. Jadi dengan menjalani terapi hiperbarik itu akan membuat sel-sel tubuh kita lebih muda. Tunggu sebentar Dok. Berarti bisa nih Dok? Lebih mudah bisa. Lebih mudah anti-aging Dok? Anti-aging. Nggak pakai krim Dok? Nggak pakai krim. Oke, ini yang Oke. paling menarik. Berarti Inilah bisa. yang efek yang menakjubkan dari hiperbarik ya. Dia bisa Oke. membuat sel lebih muda. Bukan menjaga awet muda, tapi menjadikan umurnya lebih muda. Gila, itu terlalu Ada keren sih Dok. penelitiannya di luar negeri tahun 2020, itu selama 2 tahun dia mengikuti terapi hiperbarik secara rutin, ketika dilihat umur selnya lebih muda 10 tahun. 10 tahun, Walaupun 1 dekade. umur KTP-nya dia makin tua, tapi umur selnya makin muda. Sehingga yang namanya tanda-tanda penuaan seperti uban, Iya. kulit keriput, ya, kerut-kerutan di wajah, flek-flek di wajah, di kulit, itu bisa berkurang, bahkan menghilang. Itu manfaat yang cukup baik dari hiperbarik. Itu rasanya bukan cukup lagi ya Dok ya. Itu Sangat. terlalu keren sih Ya. untuk Apalagi nanti treatment. ditambah dengan seperti perawatan untuk perawatan kecantikan. Jadi makin glowing, makin glowing, mencelong. makin cakep. Apalagi kalau ditambah dengan pergi juga ke akupuntur kita, ada di atas dengan bisa Dokter Dian ya dibantu. sahabat. Kemudian juga ada estetik klinik kita dengan bisa Dokter dibantu. Merisa ya sahabat. Di-combine semuanya dengan hiperbarik treatment kita. Kayaknya itu nanti semua yang keriput hilang, semakin glowing dan Awet malah muda, semakin muda, tampak malah tetap segar. awet muda. Jadi otomatis kalau sel lebih muda, kita juga lebih usaha terhindar dari penyakit-penyakit itu juga pasti lebih Pasti maksimal ya lebih Dok maksimal. ya, lebih Terus dari maksimal. penampilan pun juga lebih menarik. Oh ya benar. Karena betul. ketika penampilan kita lebih menarik pasti lebih pede dong. Oke, Ya kan? oke. Cuma nih Dok, yang kita sering salah kaprah nih Dok. Apakah semua tadi hanya bisa dengan sekali masuk hiperbarik?
langsung bisa kita dapatkan seperti itu, Dok? Jadi kalau untuk mendapatkan efek-efek seperti itu semua tidak cukup hanya 1 kali ya. Paling tidak minimalnya kita 10 kali. Minimal 10 kali terapi. Berarti nanti seperti baru terasa paket terapi ya, Dok ya. Setelah 10 kali terapi baru terasa efek positifnya. Memang untuk terapi yang 1 kali ada yang terasa efeknya, yaitu malam tidurnya lebih nyenyak, bangun paginya lebih segar. Itu adalah efek yang langsung terasa pada saat kita pertama kali terapi. Tapi untuk efek-efek lanjutan yang sangat-sangat positif tadi, itu biasanya setelah 10 kali terapi baru nampak. Jadi memang kita harus bersabar. Ya pasti ada prosesnya juga. Ya. Kita pergi ke dokter gizi kan juga seperti itu ya, Dok ya. Dengan akupuntur juga semuanya seperti itu ya, Dok ya. Berarti semuanya ada proses. Cuma tentu aja pasti juga ada harga paket ya, sahabat. Tenang aja nih, nanti dari setelah konsul dengan dokter Demas, apakah nanti harus menggunakan paket yang keberapa? Itu nanti diberikan diberikan juga ya sama dokter umum, ini ya kan, disarankan berapa gitu ya, Dok ya, gitu. Nah, cuma kita kembali lagi nih, Dok, untuk pasien-pasien yang memang memiliki gejala seperti tadi tuh, seperti DM, diabetes, kencing manis, atau juga tadi masalah asma, atau juga masalah lambung. Nah, yang seperti itu, Dok, apakah ada persiapan terapi sebelum kita melakukan hiperbarik, Dokter? Persiapan terapi sebetulnya tidak terlalu rumit ya. Yang penting dia tidak akan melakukan penerbangan dalam 12 jam ke depan. Karena ketika akan melakukan hiperbarik, setelah itu harus istirahat dulu 24 jam paling tidak, baru boleh melakukan penerbangan. Supaya kan tadi waktu terapi hiperbarik kita mendapat tekanan berlebih nih di tubuh kita. Nah, ketika kita penerbangan pun juga tekanan juga pasti akan meningkat. Nah, itu nanti akan mengganggu proses kelarutan zat di dalam darah. Sehingga paling tidak 24 jam setelah hiperbarik baru boleh melakukan penerbangan. Syarat-syaratnya. Kemudian yang syarat yang lain ya tidak boleh ada gangguan paru-paru berat, kemudian batuk, pilek sebaiknya tidak mengikuti hiperbarik dulu. Kemudian penyakit dengan pneumotoraks atau paru-paru yang kolaps atau kempes itu juga sebaiknya tidak mengikuti hiperbarik. Berarti bagaimana nih pasien kita atau customer kita bisa tahu nih, sahabat Albros Ayani yang mau coba terapi hiperbarik, bagaimana beliau bisa tahu bahwa memang tidak memiliki permasalahan itu, Dok? Jadi nanti kalau orang mau mengikuti hiperbarik di kita, mendaftar dulu yang jelas ya. Iya dong, Dok. Kalau mendaftar nih, sekali masuk ya, Dok ya. Kalau mendaftar untuk hiperbarik itu bisa hubungi aja langsung ke customer care kita, ada di description box di bawah, itu langsung nanti dilampirkan oleh tim kreatif kita, atau bisa juga langsung ke via telepon, tapi yang paling cepat bisa via WA di nomor customer care kita. Nanti juga akan dibantu langsung untuk apa aja persyaratannya, apa saja yang harus dilampirkan dan segala macam. Pokoknya semuanya serba fast track. Seperti itu ya, Dok ya. Siap. Oke. Kita lanjutkan, Dok. Setelah mendaftar. Setelah mendaftar nanti akan di-screen dulu oleh perawatnya kan, akan dilakukan pengukuran tekanan darahnya, gula darahnya jika memang ada riwayat diabetes, kemudian di-screening ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian setelah itu nanti akan diperiksa oleh dokter. Bisa saya periksa langsung, nanti juga ada dokter yang bertugas di khusus hiperbarik gitu. Setelah itu melalui pemeriksaan dokter, jika memang dia sudah layak untuk melakukan terapi, kemudian pasien akan dipersilakan untuk ganti baju, menggunakan pakaian khusus kemudian meninggalkan semua benda-benda yang terbuat dari logam. Semuanya ya, Dok ya? Semuanya. Kacamata pun sebaiknya ditanggalkan. Tapi jika minusnya terlalu besar ya ada pengecualian, bisa dibawa masuk. Oke, baik, Dok. Berarti semuanya nanti kita berganti baju seperti itu ya, Dok ya. Ganti baju. Terus juga kemarin kalau kita lihat sih, untuk memastikan lagi untuk masalah metal kadang kan suka tidak telaten atau tidak teliti, itu kita juga pakai metal detektor ya, Dok ya. Berarti ya aman. Safety banget sekali lah kalau misalnya mau mencoba untuk treatment hiperbarik ini. Cuma selanjutnya nih, Dok, kalau kata-kata orang, hiperbarik ini
kan juga ada tuh di Jakarta ya dok ya, yang Banyak. paling terkenal, yang paling terkenal itu ada di Rumah Sakit Minto Harjo. Betul, di situ. Nah, apakah alat kita ini sama juga dengan yang di sana atau bagaimana dok? Kalau alat yang kita punya ini termasuk jenisnya multi chamber. Yang di Minto Harjo pun jenisnya multi chamber. Tapi mereka punya juga yang mono chamber. Karena kan memang mereka pusatnya ya. Betul. Cuman memang yang memberi banyak manfaat adalah yang multi chamber. Cuman berbeda dalam hal kapasitas. Kalau dia punya kita multi chamber, kapasitas di dalam ada 6 orang. Kalau yang one chamber hanya 1 orang. Kalau yang mono chamber hanya 1 orang. Oh gitu. 1 orang, bentuknya bisa seperti ini tapi kecil, bisa juga seperti kapsul. Kita tidur di dalam. Oh, oke. Berarti ini kita sifatnya adalah multi chamber, makanya di dalam bisa ada 6 orang. Biasanya nanti ada 5 pasien yang bisa langsung treatment, satu seat untuk perawat pendamping. Udah kayak pramugaranya ya dok. Harus ada nanti ya. Iya, dibantu juga. Cuma di dalam tuh dok, berarti kita boleh ngapain aja dok? Boleh minum boleh nggak dok? Boleh. Kita nanti masuk ke dalam gimana? chamber ini boleh membawa permen, boleh bawa minum, ya, boleh bawa makanan, ya. Cuman tempatnya harus yang tidak terbuat dari logam. Ya, bisa dari plastik atau dari kertas ya. Kalau minuman kan dari botol plastik banyak, dari gelas-gelas yang dari kertas itu juga banyak. Ya. Permen boleh juga. Apa sebenarnya ada efek samping atau bagaimana? Ada kendala-kendala nggak untuk treatment hiperbarik itu sendiri dok? Karena namanya suatu tindakan ya. Iya betul. Dalam bidang medis itu namanya efek samping pasti ada. Tapi kemungkinan munculnya kan hanya sekian persen, hanya 0,00 sekian persen. Betul. Seperti halnya kita minum tablet vitamin pun pasti ada resikonya. Misalnya tuh alergi vitamin C, misalnya minum tablet vitamin C bisa tercetus. Tapi kan kebanyakan kan kita nggak pernah mendengar ada orang yang alergi tablet vitamin C. Nah, sama halnya seperti hiperbarik. Namanya tindakan pasti ada efek sampingnya, walaupun kejadiannya jarang, ya, hanya 0,0 sekian persen. Efek samping yang mungkin terjadi nih, mungkin ya, itu telinga berdenging, kemudian pusing-pusing. Itu mungkin karena tekanan tadi ya dok ya? Ya, karena kemarin kan sempat ada pasien kita itu saya dengar dari situ turun hingga kedalaman 15 meter sampai akhirnya ya dok ya. Berarti memang mungkin bisa jadi karena tekanan tersebut ya dok ya. Seperti kita naik pesawat ya dok ya. Betul. Telinga berdenging, kemudian agak pusing, kemudian hidung bisa tersumbat, ya. Kemudian ada juga yang pandangan jadi agak kabur. Ya. Itu adalah beberapa efek samping yang mungkin muncul. Akan bisa terjadi, bisa tidak. Bisa tidak. Tapi kebanyakan tidak terjadi. Gitu. Nah, tapi kalaupun itu terjadi, nanti langsung dibawa keluar oleh tim rescue. Nanti ada tim rescue yang masuk untuk membawa keluar. Nanti setelah di luar dengan tekanan yang biasa, nanti efek tersebut akan hilang. Oh, aman sekali dalam waktu berarti. Kurang lebih 15 sampai 30 menit dia hilang. Aman berarti ya dok ya. Cuma mungkin di dalam apabila terjadi denging atau sakit kepala juga mungkin diajarkan ya dok ya sama perawat di dalam bagaimana cara mengatasinya ya dok ya. Kalau memang sudah tidak bisa teratasi, sudah merasa sangat-sangat tidak nyaman, nanti akan baru dijemput ya dok ya. Tapi kalau misalnya mengalami gejala tersebut tapi bisa diatasi, lanjut terus treatmentnya ya dok ya. Karena treatmentnya sangat bagus sekali efeknya. Iya. Kayak naik pesawat kan kita nggak mungkin tiba-tiba turun juga gitu ya dok, kayak masih lagi ini pasti ada semua cara-caranya. Nanti diajarin sama oleh perawat pendamping kita. Begitu ya dok ya. Nggak mungkin juga terus bilang pelan-pelan Pak Supir. Bener juga. Terus yang nyupir bingung nih gimana caranya nih. Apa kita naik lagi? Oke deh. Itu untuk masalah hiperbarik aja. Mungkin masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang hiperbarik itu sendiri. Dok, itu suara apa ya tim kreatif? Seperti yang kita janjikan tadi, kita akan mengkupas tidak tuntas ya dok. Jangan tuntas, nanti nggak ada orang yang langsung kepo ke sini. Nggak ada yang kepo. Jadi kurasa sih kita sudah mengkupas tidak tuntas tentang terapi hiperbarik ini sendiri. Tapi kalau misalnya masih banyak pertanyaan nih, masih belum bisa ke Albros Ayani atau masih takut-takut, masih galau-galau, boleh langsung tanya aja di bawah atau langsung ke nomor customer care kita juga bisa. Atau kalau misalnya mau langsung kurang greget kalau nanya ke customer care, mau nanya langsung ke Dokter Demas, boleh daftar aja via telemedicine.
Kalau misalnya di luar kota dok, ya boleh, kan, kita juga bisa. ada layanan telemedicine, itu nanti akan kita fasilitasi untuk ke dokter Demasnya. Hanya dengan via phone udah bisa langsung konsultasi dengan dokter Demas. Dapat obat nggak? Ya dapat. Bisa juga langsung dapat obat dari yang diresepkan oleh dokter Demas itu sendiri. Nah untuk daftar balik lagi di save nomor customer care Awalbros Ayani ya sahabat. Nah kalau misalnya lagi ada permasalahan untuk pasien-pasien yang sekiranya tidak bisa dibawa ke Awalbros Ayani, kita juga punya layanan home care atau home visit untuk pasien-pasien, maka itu adalah petugas yang akan kita datangkan ke rumah. Apakah itu dengan dokter, apakah itu dengan dokter umum atau dokter spesialis, boleh nanti ditanyakan juga langsung ke nomor customer care kita juga. Nah kalau untuk hiperbarik saya rasa sih kita udah cukup dulu ya dok. Dokter Sania, kalau hiperbarik bisa home care nggak? Bagaimana cara kita membawa chamber ini dokter ke sana? Jadi yang dari luar kota yuk, atau lagi weekend sempetin ke sini. Kita satu-satunya loh di Riau nih. Iya, satu-satunya di Riau, satu-satunya di Riau Riau ya. loh, Keren bukan banget, Pekanbaru, bukan Riau. Pekanbaru. Itu keren banget. Jadi jangan galau lagi, tapi kalau galau boleh nanti tanya-tanya dikit lah ke nomor kita. Oke, untuk hari ini kita selesai dulu talk show kita tentang hiperbarik. Next time mungkin kita bisa undang lagi Dokter Demas untuk Boleh. yang lain-lain. Kita bicarakan hal-hal yang paling sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat Awalbros Ayani. Itu biasanya kalau pertanyaan sih udah banyak, tinggal kita kumpulin, baru kita datangkan dokternya seperti itu dok. Boleh. Yang penting subscribe dulu di link YouTube kita. Oke Jangan deh. lupa like dan subscribe ya. Oh iya, harus di-share juga. Oke deh, terima kasih semuanya sahabat Awalbros Ayani, Rumah Sakit Awalbros Ayani. Keren Cus, selamat pagi. Abeto.